Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tahapan yang ke-14. Apa itu tahapan yang ke-14? Hari pencoblosan dan penghitungan suara. Ini penentunya ini. Jadi jangan pernah Anda berpikir setelah pencoblosan di dalam rekapitulasi suara itu Anda akan bisa merubah suara. Itu mimpi. Kalau Anda merubah suara itu harusnya sebelum pencoblosan. Mau rekayasa apapun itu Anda harus melakukannya sebelum pencoblosan. Karena setelah pencoblosan itu sangat susah. Sangat sulit untuk dilakukan. Jangan pernah berpikir, jangan pernah mau bila ada orang yang menjanjikan akan bisa merubah suara setelah pencoblosan. Enggak mungkin. Jangan pernah percaya. Jadi Anda kalau mau memenangkan pertarungan dalam pilkada, kerja-kerja Anda adalah sebelum pencoblosan. Oke. Sekarang di hari pencoblosan, apa yang akan dilakukan oleh Anda? Ini tahapan yang ke-14. Yang pertama adalah petugas berada di tempat TPS. Tugas pemenangan dalam TPS dan luar TPS. Koordinator TPS tadi memastikan lagi dengan 10 atau 20 orang anak buahnya itu memastikan memenangkan 60% suara di TPS tersebut, di setiap TPS target, yang akhirnya setelah dijumlahkan secara keseluruhan Anda sebagai kandidat itu akan menang. Yang selanjutnya, tugas saksi, pastikan saksi itu berada di tempat, berada di TPS sejak sebelum jam 7, karena jam 7 itu mulai pencoblosan dan Anda dilantik dulu sebagai saksi, kan gitu. Itu jadi sebelum jam 7 sudah datang dan tidak boleh pergi sebelum selesai pencoblosan dan penghitungan suara. Jangan pergi. Bahkan tidak boleh pergi, maksudnya harus tetap mengawasi sampai kotak suara dikirimkan ke kecamatan. Kalau sudah dikirimkan ke kecamatan, maka tugas saksi di TPS selesai. Tapi menjadi tugas dari saksi yang ada di kecamatan. Tugas saksi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi estafet. Setelah selesai tugas saksi yang ada di TPS, itu setelah selesai kotak suara diserahkan ke tingkat kecamatan, itu serah terima saksi tingkat TPS ke saksi tingkat kecamatan. Jadi estafet, serah terima. Nih, saya udah selesai nih tugas sebagai saksi di tingkat TPS. Ini sekarang menjadi tugas Anda saksi di tingkat kecamatan, saksi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Yang selanjutnya ya petugas quick count, bila diperlukan ada quick count. Quick count itu ya laporan cepat, biasanya lewat WA, kalau dulu lewat SMS. Jadi setiap TPS itu mengirimkan WA ke media center, entah di partai politik atau di tempat tim pemenangan, markas tim pemenangan. Ada juga yang real count. Kalau real count itu real, suaranya itu dari hasil dari C1, itu namanya real count, betul-betul real. Kalau quick count itu bisa jadi hanya sampel saja, tidak seluruhnya. Yang selanjutnya ya jam 6 sampai jam 13 saksi tidak boleh pergi, harus berada di TPS. Sampai jam 13 itu baru pencoblosan aja. Ya, tidak boleh pulang, tidak boleh pergi sampai selesai penghitungan suara. Catat bila ada yang tidak sesuai, dicatat
dan bila perlu jangan ikut menandatangani bila tidak sesuai, kan gitu. Bila ada pelanggaran-pelanggaran, itu saksi tugasnya dari jam 6 pagi sampai menghantarkan kotak suara di kecamatan. Jangan pernah pergi sampai kotak itu berada di kecamatan, karena bisa jadi dibuka di tengah jalan. Itu. Terus pastikan mengawal kotak suara sampai di kecamatan, baru setelah terima tadi dengan saksi di tingkat kecamatan. Maka selesailah saksi di tingkat kecamatan, selesailah kerjaan koordinator TPS. Tapi ini juga tetap harus menjadi saudara Anda sebagai kandidat. Kenapa? Kalau nanti ada ketidakpuasan, ada gugatan, nah, orang-orang ini, koordinator TPS dan saksi di TPS itulah nanti yang akan menjadi saksi Anda, yang akan membela Anda di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Anda berhasil menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Terima kasih, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.